Shalom Jemaat GKBI yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di hari Minggu ini untuk dapat bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Sungguh mengucap syukur dalam kondisi yang saat ini terjadi, kita masih dapat beribadah bersama-sama. Marilah kita berdoa terus agar Tuhan senantiasa memimpin kita, agar kita dapat kembali bertemu dan beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pagi hari ini kami kembali dapat beribadah. Tuhan, kiranya Engkau yang mau pimpin kami masing-masing ya Bapa. Berikan kami hati yang rindu untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan penyertaan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah kita adalah Allah yang suci, Allah yang maha kuasa. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami saat ini menaikkan pujian. Suci, 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 Allah yang pengasih, Allah Tritunggal, Maha Mulia. Suci, 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 segenap umat-Mu memberi pujian kepada Tuhannya. Semua malaikat sujud menyembah-Mu, Allah yang kekal selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Allah yang pengasih,
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Nats pembimbing yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang pengasih, dan juga Allah yang maha mengampuni. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan memasuki ruang pengakuan dosa. Marilah kita kembali menghadap Tuhan, memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kita. Karena Tuhan akan senantiasa mengampuni umat-Nya yang mau mengakui kesalahannya dan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang mau mendengarkan setiap seruan dan doa-doa kami ya Bapa. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau yang mau sucikan, kuduskan, dan Engkau yang mau pimpin kami masing-masing Tuhan, agar kami dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu yang kudus, Allah kami yang maha pengasih dan juga yang maha mengampuni ya Tuhan. Amin. Tuhan memberikan kita berita anugerah yang terambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan sebagai petunjuk hidup baru, firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Mari kita mempersiapkan diri
untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau bersabda kepada setiap kita. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku. Bersabdalah ya Yesus, tenangkan jiwaku. Bersabdalah, oh bersabdalah, inilah doaku. Ku menyerah kepadamu, bersabdalah sekarang. Bersabdalah ya Yesus, sucikan hatiku. Bersabdalah ya Yesus, tolonglah hamba-Mu. Bersabdalah, oh bersabdalah, inilah doaku. Ku menyerah kepadamu, bersabdalah sekarang. Menyerah kepadamu, bersabdalah sekarang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, pada pagi hari yang indah ini, kami datang kepadamu Bapa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami karena Engkau terus-menerus memelihara dan menjaga kami. Inilah saatnya bagi kami Bapa, kami ingin membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami, pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, dan berikan kami pengertian, sehingga bagian firman Tuhan yang kami dengar boleh sungguh menjadi berkat bagi kami, dan tolong kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah kepada kami, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kepada kita hari ini, ikut yang Tuhan mau. Saya mengajak kita membuka dari Yeremia pasal 1 ayatnya yang keempat sampai yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah,
Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah kau katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang arsitek yang mendesain sebuah rumah, di atas kertas kerjanya, walaupun rumah itu belum ada, tetapi bagi seorang arsitek yang mendesain rumah itu sudah dia kenal sedemikian rupa. Setiap ruang, setiap pintu dia tahu, jendela, perabotan, di mana ada kamar, di mana ada WC-nya, termasuk warna-warna daripada rumah itu. Detail-detailnya ada di benaknya arsitek. Sungguh luar biasa, bukan? Seorang arsitek yang mendesain sebuah rumah. Tetapi saudara, ada arsitek yang luar biasa, agung. Ia adalah Allah kita yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak pernah ada waktu di mana Allah tidak mengetahui segalanya. Dia mengetahui masa depan sebagaimana Dia mengetahui masa lalu. Pengetahuan ini di luar jangkauan pemikiran kita. Begitu luar biasa Maha Taunya Tuhan kita. Dia adalah arsitek kehidupan. Ia telah mengenal yang namanya Nabi Yeremia sebelum dia ada. Ia tahu persis keadaannya siapa Yeremia. Kalau berbicara tentang kemahatauan Allah, Daud pernah berkata, terlalu ajaib bagiku mengetahui tentang Engkau Tuhan. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian kata pemazmur ketika dia melihat bagaimana Allah yang Maha Tahu itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tadi telah membaca firman Tuhan dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 yang ke-10. Isi daripada firman Tuhan itu adalah dialog antara Tuhan, Allah dengan Nabi Yeremia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menjadi nabi. Maka ada satu syarat, yaitu untuk membangun kepercayaan sebagai seorang nabi. Maka nabi itu harus dipanggil langsung oleh Allah dan diutus menjadi utusan Allah kepada umatnya. Ketika Allah memanggil Yeremia untuk menjadi nabinya, apa yang terjadi, saudara? Ternyata Yeremia syok dan merasa sangat keberatan atas panggilan Tuhan itu. Kita bisa mengerti, saudara, mengapa pada waktu itu dunia Yeremia sangat-sangat tidak jauh dengan keadaan kita sekarang ini. Dunia yang tidak menganggap hal spiritual itu sesuatu yang penting. Dunia yang penuh dengan degradasi moral dan ketimpangan sosial. Itulah zamannya Yeremia.
di bidang spiritual atau kerohanian. Orang-orang Yehuda sangat buruk, saudara. Bahkan imam-imam, selain tak peduli dengan kekudusan hidup mereka, bahkan mereka juga terlibat dalam penyembahan berhala yang justru mereka mengajarkan kepada umat. Parahnya saudara keadaan umat pada waktu itu. Kepercayaan bangsa Asyur, kepercayaan Babel, Mesir, dan Kanaan itu merembes masuk ke dalam diri orang-orang Yahudi. Tidak ada lagi benteng karena para pemimpin agama itu sendiri sudah jatuh di dalam kerohanian mereka. Di bidang moral, akhlak mereka merosot tajam serendah moral bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak ada bedanya lagi, saudara. Mana orang yang beriman, mana yang tidak beriman. Hukum-hukum Tuhan tidak lagi menjadi standar hidup mereka. Sekalipun mereka sesungguhnya adalah teokrasi, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berpegang pada hukum-hukum Tuhan yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi itu semuanya mereka anggap sepi. Di bidang sosial, bagaimana? Oh, saudara, terjadi penindasan dan ketidakadilan terhadap kaum lemah yang banyak dilakukan oleh para penguasa dan pengusaha. Sudah tidak ada hati lagi, saudara. Singkat cerita, bangsa Israel telah menjadi bangsa yang hampir seluruhnya menyimpang dari kebenaran Tuhan. Kalau demikian keadaannya, lalu siapakah yang sanggup untuk membawa mereka kembali kepada jalan yang benar? Yeremia kah? Saudara, ketika Tuhan memanggil Yeremia, dia sadar betul akan hal ini. Seandainya dari dirinya Yeremia dia katakan, aku berani menjadi nabi Allah. Maka Yeremia tahu siapa lawannya. Lawannya bukan hanya satu, saudara-saudara. Bukan hanya 2 orang. Melainkan hampir seluruh lapisan masyarakat Yehuda termasuk para imam dan juga orang-orang kerajaan menjadi lawan daripada Yeremia. Apalagi saat itu, saudara, di Yehuda, seorang nabi biasanya diangkat setelah berusia 30 tahun. Sedangkan Yeremia baru berusia 20-an tahun. Artinya dia tidak layak dari sisi umur. Apakah yang dapat dilakukan oleh seorang muda seumur itu untuk memperbaiki keadaan sebuah negara yang karut-marut? Siapakah yang mau mendengarkan dia? Yang lebih berat lagi, saudara, Tuhan bukan hanya menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa Israel, melainkan nabi bangsa-bangsa, nabi internasional. Jadi Yeremia harus pergi menyampaikan suara Allah kepada bangsa-bangsa lain yang jauh lebih berbahaya daripada bangsa sendiri. Mengapa? Di situ ada bangsa-bangsa yang superpower, saudara, yaitu Mesir, Asyur, dan Babilonia. Saudara, siapakah yang akan mendengarkan Yeremia? Siapakah yang mau percaya kepadanya? Bukankah mereka akan menertawakannya? Bukankah mereka akan membunuhnya? Sungguh Tuhan tidak realistis. Yang lebih tak masuk akal adalah Yeremia tak pandai bicara. Sempurnalah kekeliruan Tuhan dalam memilih dia, bukan? Tampaknya panggilannya sangat dadakan, tak terencana, atau asal pilih dan tidak diprogramkan dengan baik. Saudara, benarkah begitu? Ternyata tidak, saudara. Mari kita melihat apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Dalam Yeremia pasal 1 dan 4-10, saudara, ada 3 hal kita mau belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, panggilan Allah adalah panggilan yang terencana. Mari kita melihat pembacaan kita tadi, ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, pernyataan ini
dikatakan Allah sebelum Yeremia mengungkapkan keberatannya. Mari kita selidiki perkataan Allah dengan lebih seksama. Di situ dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saudara, Allah mengungkapkan hal ini untuk menyatakan kepada Yeremia bahwa dirinya adalah pencipta Yeremia. Yeremia ada bukan sekedar produk suatu perkawinan, melainkan produk bentukan Allah menurut rencananya. Namun, jangan kita lupa bahwa Allah adalah pencipta Yeremia. Ialah yang mendesainnya, yang membuat blueprintnya adalah Allah. Dalam benaknya jauh sebelum Yeremia ada, Tuhan sudah mengenalnya. Saudara, Alkitab melukiskan Allah sebagai pribadi yang berencana. Panggilan Allah kepada Yeremia telah direncanakan dengan matang, saudara. Dan panggilan itu merupakan perwujudan dari rencana Allah yang jauh sebelumnya. Dunia ini dijadikan dan dikendalikan seturut dengan perencanaan Tuhan yang sempurna. Ketika saya merenungkan akan hal ini, saya sangat terhibur dengan keadaan dunia kita saat ini dengan pandemi virus corona. Saudara, tidak pernah terjadi segala sesuatu di luar pemikiran Allah. Tuhan tahu semuanya. Bahkan Tuhan yang mengendalikan seturut dengan rencananya. Pertanyaannya, apa yang terjadi di balik itu semua? Mari kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu rencana-rencana Allah, tidak ada rencana kecelakaan, tetapi rencangan damai sejahtera. Saudara-saudara, Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa-bangsa. Karena mereka menyembah berhala. Karena mereka mengalami degradasi moral. Karena mereka tidak adil dan menjadi pandemik yang melanda seluruh manusia saat itu. Saudara, itulah keadaan dunia yang sangat-sangat memprihatinkan. Dan tugas ini unik. Maka Allah memanggil orang yang unik juga, yaitu Yeremia, bukan yang lain. Saudara, Allah selalu mempersiapkan para pelayannya yang Dia panggil dan Dia utus. Persiapan ini mulai jauh sebelum mereka lahir. Allah sudah melihat dia. Allah sudah ada dalam pikiran Allah sebagai seorang arsitek kehidupan. Allah akan memperlengkapi dengan karunia-karunia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan sebuah pelayanan kepada kita, atau sebuah pekerjaan, terus ada tantangan, ada pergumulan, sesuai dengan kondisinya, maka satu hal yang kita percaya, bahwa Allah akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya. Saudara, apakah kita masih bertanya atau berkata, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Saya akan menceritakan kepada kita, saudara, bahwa Allah senantiasa menyertai hamba-hambanya. Ada seorang konselor, saudara, ia pernah mengalami pergumulan yang berat. Suatu hari dia diminta tolong seorang perempuan yang diculik dan disekap selama berbulan-bulan. Dan ketika wanita ini keluar, saudara, dia linglung dan hamil. Maka wanita ini terus-menerus ketika dia dibimbing oleh konselor ini, dia minta supaya anak yang ada dalam kandungannya itu digugurkan. Tetapi konselor ini adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Ia tahu kalau itu digugurkan itu berarti membunuh. Maka saudara, apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan, dia curahkan isi hatinya. Dan dia pergi ke gereja, dia berlutut, dia menangis di hadapan Tuhan. Bahkan suatu ketika orang sudah tidak ada dalam gereja dan tinggal satu pintu dibukakan buat dia nanti kalau keluar, dan dia menangis di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Sungguh luar biasa. Setelah dia berdoa, menangis, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, maka ada suara yang berbicara dalam batinnya. Bunyinya begini, jika kamu dipanggil Allah,
Masa sih Allah tidak memberikan kekuatan dan sarana kepadamu untuk melaksanakan panggilannya? Oh saudara, ketika suara itu berbicara kepada konselor ini dan dia katakan puji Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap pada posisi saya. Yaitu tidak ketika saya harus mengatakan tidak. Ya ketika saya mengatakan ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Saudara, dia dengan caranya sendiri pasti dia akan menolong konselor ini. Kita boleh belajar saudara. Inilah pergumulannya Yeremia. Takut dengan situasi. Memang realitanya seperti itu. Tetapi saudara, Tuhan yang memanggil dia. Tuhan yang mengutus dia. Dia akan memperlengkapi dan dia akan menolong. Ini yang pertama saudara. Yang kedua saudara. Bahwa panggilan Allah itu tidak didasarkan atas kemampuan orang yang dipanggilnya. Ayat yang ke-6. Setelah mendengar panggilan Allah, apa responnya? Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Argumentasi Yeremia berkata, aku tidak pandai berbicara. Aku masih muda. Saudara, kita semua tahu bahwa kemampuan berbicara merupakan modal atau kekuatan kita dalam pelayanan adalah seorang yang bisa fasih berbicara. Atau seorang public speaker. Kemampuan ini sangat erat hubungannya dengan kepercayaan diri seorang pembicara. Jika dia tidak yakin atau dia sukar untuk berbicara, maka jangan berharap dia didengar. Siapa yang mau mendengarkan apalagi pembicara yang gugup atau gagap, saudara. Begitu juga dengan seorang nabi yang notabene penyambung lidah Allah. Bagaimana mungkin Yeremia bisa melaksanakan tugas seorang nabi bila ia tidak pandai bicara, masih muda, tidak pernah sekolah nabi, tidak punya pengalaman menjadi nabi, dan tidak pernah mengikuti public speaking. Dia belum pernah training. Wajar kalau ia tidak percaya diri sama sekali. Namun saudara-saudara, Allah tidak mau peduli dengan persoalan usia. Allah tidak mau peduli dengan persoalan dia tidak fasih bicara. Tidak peduli. Tetapi saudara mencoba bergeser. Kalau tadi Yeremia berpikir dari dirinya sendiri, aku muda, tidak pandai bicara, maka sekarang Tuhan mengambil alih dan sekarang Tuhan menempatkan pada dirinya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Janganlah katakan aku ini masih muda. Lanjutnya apa sih ya? Saudara, seorang yang minder karena usia entah muda atau tua, dasar pijakannya adalah keberadaan dirinya sendiri. Sedangkan panggilan Allah, dasar pijakannya adalah keberadaan Allah. Seorang yang menolak panggilan Allah karena alasan usia, secara tidak langsung sedang mengabaikan dahsyatnya kuasa Allah. Itulah persoalan Yeremia. Allah tidak mau dengar itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Allah menegaskan otoritasnya atas Yeremia. Otoritas sang pencipta atas ciptaannya. Dengan otoritasnya di dalam Yeremia 1 ayat 7b dikatakan, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudara, di sini kita melihat penekanan otoritas Allah ditunjukkan dengan kata harus. Yeremia tidak mempunyai hak untuk menolak, menawar, dan memilih siapakah orang yang akan ditemuinya dan apa yang dia katakan. Allah yang menentukan. Bagiannya adalah taat. Bagiannya adalah taat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jelas di sini. Kalau Yeremia berargumentasi, aku tidak fasih bicara, aku masih muda. Sekarang Allah berkata, aku mengutus kamu. Jadi sekarang saudara, siapakah yang bertanggung jawab? Adalah Tuhan yang akan menolong, yang akan menyertai hambanya. Saya memberikan contoh saudara. Ada seorang pendeta yang tua sekali di Tiongkok.
dalam khotbahnya di umur 75 tahun, dia berkata sesuatu yang luar biasa. Dia katakan begini, sebelum suatu barang saya beli, katakanlah ini barang ini milik toko. Alkitab ini misalnya ada di toko, sebelum saya beli, maka Alkitab ini adalah milik toko. Tapi setelah saya beli, barang itu menjadi milik saya. Nah pertanyaannya, mengapa saya membelinya? Saya membeli karena saya mau mempunyai hak milik atas barang ini. Terus apa yang saya lakukan? Saudara, setelah saya membeli barang ini, saya bisa menggunakannya. Kalau saya membeli Alkitab berarti saya bisa membacanya. Saudara-saudara, itulah yang Tuhan mau bagi kita. Dia telah membeli kita. Dia telah menebus kita. Maka kita menjadi miliknya. Dan selaku miliknya Tuhan, suka-sukanya Tuhan kalau dia mau pakai kita. Itulah kira-kira Nabi Yeremia. Bahwa Yeremia tidak ada hak untuk mengatakan saya tidak bisa. Karena jauh sebelum dia lahir pun, Tuhan telah mengenalnya, bahkan telah menguduskannya, dan telah menjadi milik Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu bagi kita adalah taat. Apapun persoalan dan masalahnya, ada Tuhanlah yang akan menyertai kita. Yang Tuhan akan memakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga saudara, bahwa Allah meneguhkan kita, bahwa ia akan memberkati kita. Ia akan menolong kita. Ayat yang ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Perhatikan, sekarang Allah mengalihkan dasar pijakan Yeremia dari dirinya sendiri kepada diri Allah. Allah melarang Yeremia untuk takut kepada siapapun karena ia yang akan menyertainya. Saudara, secara manusiawi, tugas yang dibebankan kepada Yeremia ini menakutkan, gawat, berat. Namun janji penyertaan Allah akan menjadi sumber pengharapan dan kekuatan yang dahsyat bagi Yeremia saat ia menghadapi tekanan, ancaman, ketakutan, dan penganiayaan. Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulut Yeremia. Lalu Tuhan berfirman, ayat 9a, sesungguhnya aku menaruh perkataanku dalam mulutmu. Seperti peletakan batu pertama dalam sebuah proyek pembangunan. Penanaman kata-kata Allah ke mulut Yeremia merupakan sebuah fondasi kukuh guna melaksanakan tugas yang berat yang akan disandangnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu firman Tuhan di dalam Mazmur 103:14. Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, ada kesaksian seorang pendeta Joseph Bauer dari RBC, Radio Bible Class. Saudara, ia mengawali dalam sebuah renungan yang disampaikan. Dia berkata, Allah memahami kita sepenuhnya. Baik kelemahan kita, keterbatasan kita, maupun sifat dan karakter kita. Saudara, dia memberikan sebuah contoh. Dia katakan bahwa dalam beberapa waktu yang lalu, ia mengangkat sebuah beban besi yang kurang lebih 150 gram. Dia punya anak masih muda dan gagah. Dan dia minta anaknya untuk mengangkat bersama dengan dia barang yang seberat itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata anaknya tidak kuat. Dan pada waktu dia angkat, dia jatuh. Dan akhirnya dia harus masuk di rumah sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia sangat sedih dengan keadaan seperti itu. Dia katakan, itulah kelemahan kita sebagai manusia. Kelemahan saya sebagai ayah. Tidak mengerti, tidak mengenal batas kemampuan anak saya. Sangat berbeda dengan Tuhan. Tuhan tahu persis keberadaan kita. Ia tahu siapa kita. Maka Tuhan tidak pernah menuntut kita, meminta kita untuk mengangkat sesuatu beban yang berat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
di akhir firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua dalam perenungan. Jika hari ini saudara berbeban berat, mungkin itu secara pribadi, pekerjaan, keuangan, keluarga, kesehatan. Saya mau mengatakan tetaplah tenang dan pandanglah kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah membebani kita dengan beban yang lebih berat daripada beban yang dapat kita tanggung. Allah mengetahui batas beban kita. Dan dengan kasih-Nya, Ia menolong dan memberkati kita. Ia yang sudah menolong Nabi Yeremia. Ia yang memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan banyak orang percaya. Ia juga hari ini akan menyertai dan memberkati kita. Dan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Mengakui bahwa seringkali dalam hidup kita lemah. Kita terbatas. Dan dalam kelemahan dan keterbatasan kita bersyukur ada Tuhan yang care dan peduli dengan kita. Dia siap akan menolong kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau telah melihat, dan Engkau telah mendengarkan setiap seruan, dan juga ucapan syukur kami kepada Engkau. Karena Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini Engkau meteraikan dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan menjadi bagian dalam hidup kami, yang menguatkan kami di dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Di masa pandemi corona ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai kami di tengah-tengah keadaan yang sesungguhnya memprihatinkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Khususnya pemerintah kami di masa transisi kehidupan new normal ini. Kami doakan supaya pemerintah Engkau menolong mereka, menopang mereka sehingga mereka boleh dengan strategis hikmat Tuhan boleh mengatur bagaimana kami harus bersikap di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat kami juga yang sakit dalam masalah ekonomi, usaha-usaha yang sedang sulit saat ini, orang tua yang mengajar anak di sekolah karena harus sekolah di rumah. Mungkin juga ada di antara jemaat kami yang kesulitan dalam pekerjaan, bahkan mungkin ada yang di PHK dan lain sebagainya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk proses pemilihan calon penatua periode 2021-2024. Agar Tuhan berikan calon-calon penatua dengan hati yang rindu melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur ada beberapa saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada saudara Jepsa BIP. Ada saudara Joseph Arya Bimantara. Ada Ibu Mariana Lestari. Ada Ibu Paulina Cagara. Ada Bapak Chandra Saputra Kurniawan. Dan ada Ibu Cientien Tinlan. Bapak, Engkau telah menambahkan umur mereka 1 tahun. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, mengasihi kami semua dan mengasihi saudara kami akan memberkati dan menyertai akan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba bagi kita untuk mengakui iman percaya.
saya mengajak jemaat yang ada di rumah untuk dapat bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ayat persembahan pada minggu ini terambil dari Mazmur 76 ayat yang ke-12. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA Gereja Kristus Bojong Indah pada nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu jika ingin memberikannya secara langsung, dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di ruang kasih GKBI. Warta Jemaat hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Jemaat diundang untuk dapat mengikuti kegiatan persekutuan doa online yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni pukul 7 malam dengan tema Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Eben Pola. Jemaat sekalian diundang untuk dapat mengikuti bersama-sama persekutuan doa online melalui YouTube GKBI Channel. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah menjadi komitmen kita untuk senantiasa mengikuti Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menolong kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Dia akan senantiasa menjaga dan memelihara kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Silakan duduk dan saat teduh sejenak. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Gereja Kristus Bojong Indah dan seluruh rohaniwan mengucapkan selamat hari Minggu. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seperti kita tahu sekarang ini bahwa keadaan belum membaik. Oleh karena itu, dalam pandemi virus corona ini, mari kita terus menjaga diri masing-masing. Jangan bosan-bosan mencuci tangan. Juga kalau di keramaian, janganlah terlalu berdekat dengan orang. Dan kalau keluar selalu memakai masker. Ini hal yang pertama yang terus kami himbau kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yang kedua, Bapak, Ibu, adalah bahwa kita sebagai umat yang percaya, kekuatan kita adalah hanya ketika kita berada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus mengikuti setiap persekutuan-persekutuan yang diadakan di gereja kita, baik di sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, kaum bapa, dan juga ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah seperti hari ini di hari Minggu. Supaya kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.